Shalom, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian menonton video ini. Ya, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami pun juga memiliki landasan persekutuan yang benar ya Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapak, untuk itu tolong berikanlah kami telinga seorang murid, sehingga kami mampu mendengarkan setiap firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya saudara, hari ini saya akan kasih satu judul, koinonia. Ya, mungkin di kalangan orang Kristen kata koinonia ini bukan kata yang asing lagi ya, koinonia gitu ya. Kita bisa menerjemahkannya sebagai kata persekutuan. Nah, saudara, kita mulai dari kata ini terlebih dahulu, saudara. Kata koinonia ini di dahulunya tuh biasanya dipakai di dalam kemasyarakatan orang-orang Helenis gitu ya, atau kebudayaan Yunani lah kalau kita mau lebih paham. Yaitu tentang hal apa? Kebersamaan atau kesamaan terhadap kesenangan mereka tuh kayak kumpul di satu teater gitu, saudara. Oke, nah mereka kumpul duduk, lalu dengan mata yang melihat, mereka menemukan kayak kepentingan yang satu, yang sama di dalam satu teater gitu. Lalu mereka menikmati kebersamaan itu. Jadi kumpul-kumpul gitu ya saudara. Nah, istilah koinonia atau persekutuan di dalam masyarakat Helenis itu jadi bisa dikatakan sebagai ngumpul bareng gitu saudara. Ya, perkumpulan gitu. Jadi kata koinonia ini dipahami sebagai ngumpul bareng untuk menikmati sesuatu ya bersama-sama gitu. Jadi kalau kita mau berangkat dari pengertian itu, saudara, kalau kita lagi makan bakmi bareng, nah itu lagi koinonia tuh, lagi ngumpul, ngapain menikmati sesuatu bersama-sama, yaitu makan bakmi bareng-bareng gitu, ngumpul-ngumpul gitu. Nonton bareng, nobar istilahnya kan ya kalau zaman sekarang. Jadi kalau hanya sekedar dipahami sebagai perkumpulan atau kebersamaan, ya udah kayak kita kayak kumpul-kumpul aja gitu kan. Ya, contohnya kayak hari ini gue habis sebentar lagi gitu lah ya, sebentar lagi gue mau makan bakmi nih di Tanjung Duren. Nah terus misalkan ada seorang teman datang, kita koinonia yuk, ya kita kayak kumpul-kumpul bareng gitu ya. Ya jadi istilahnya bisa dipakai untuk hal-hal tersebut saudara, untuk kegiatan-kegiatan itu. Nah jadi atau mungkin saya bisa kasih contoh kayak hari ini kita mau koinonia kemana ya gitu. Kita mau kumpul-kumpul bareng kemana nih gitu. Mau menikmati apa nih bersama-sama. Nah jadi kalau arti koinonia hanya dipahami seperti itu, ujung-ujungnya apa saudara? Kayak ke pasar bareng pun juga disebut dengan koinonia seperti itu ya. Sebenarnya kalau hanya berangkat dari pengertian persekutuan, hal-hal yang saya jelaskan tadi juga tidak salah sih gitu ya. Karena persekutuan itu adalah orang-orang yang sama kepentingannya gitu. Nah, tapi nyatanya makna koinonia ya saudara, makna itu di dalam Alkitab jauh lebih dalam. Tidak hanya sekedar berkumpul bareng gitu ya. Ngumpul-ngumpul bersama-sama, nggak sekedar gitu. Jadi bukan hanya ke gereja tuh bukan sekedar duduk sama-sama dengerin firman Tuhan, nyanyi pujian lalu pulang, enggak. Enggak cuman gitu doang, saudara. Hal seperti itu bahkan belum bisa disebut dengan koinonia atau persekutuan yang dasarnya adalah Alkitab. Untuk itu mari kita buka terlebih dahulu di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ketiga. Dikatakan seperti ini, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan, di dalam bahasa aslinya disebut koinonia, dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan, dalam kurung koinonia, dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Berangkat dari ayat ini, mari kita pahami saudara tentang kata koinonia ini. Jadi di sini kayak Yohanes ini lagi berbicara tentang firman Tuhan yang datang ke dunia yang kemudian menjadi manusia yang adalah Yesus Kristus, saudara. Nah, firman ini adalah Yesus yang disaksikan oleh mereka tuh yang benar-benar melihat, menyentuh, dan memiliki pengalaman bersama dengan firman ini yang adalah Yesus. Dan mereka ini adalah rasul-rasul. Karena kan mereka hidup ya sama Tuhan Yesus ya.
duduk bareng, dengerin firman Tuhan, makan bareng, dan seterusnya. Nah, khusus di ayat 3 ini, Yohanes tuh sedang menekankan tentang persekutuan. Itulah sebabnya ditulis sampai 2 kali ya saudara. Supaya apa? Jemaat tuh memperoleh persekutuan dengan mereka atau dengan rasul-rasul ini. Jadi Yohanes nih kayak lagi share pengalamannya bersama dengan rasul-rasul lainnya dan juga pengalamannya bersama dengan Yesus. Tujuannya apa? Supaya jemaat itu mengalami persekutuan di dalam dasar yang benar atau di dalam landasan yang benar, saudara. Untuk itu ada 2 hal yang bisa kita pelajari sih dari ayat ini, saudara. Ya, kita hanya belajar dari 1 ayat, tetapi ayat ini benar-benar memiliki makna yang dalam. Yang pertama tentu adalah dasar persekutuan Kristen, saudara. Nah, dasar persekutuan Kristen seperti yang dikatakan oleh Yohanes bahwa apa? Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Nah, kenapa sih ya perlu banget Yohanes tuh sampai menegaskan hal ini? Tentu supaya jemaat tuh memahami bahwa apa? Dasar atau esensi dari suatu persekutuan itu adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya. Bapa dan dengan anaknya. Nah, Yohanes di sini menjelaskan siapa anak yang dimaksud itu. Jadi kayak ditegasin lagi ya, kan anaknya, Yesus Kristus gitu. Kenapa ya sampai perlu banget kayak gitu ya? Nah, jadi kenapa sih? Karena Yohanes nih kayak lagi mau menegaskan bahwa Bapa ini berinkarnasi menjadi manusia yang bernama adalah Yesus Kristus, saudara. Nah, jika hal ini ditegaskan berarti saat itu sedang apa? Sedang ada masalah bagi beberapa orang tentang kepercayaan inkarnasi Bapa yang menjadi manusia. Itulah sebabnya mengapa Yohanes perlu banget menegaskan tentang hal ini. Bahkan sampai anaknya Yesus gitu. Berarti ada ketidakpercayaan untuk bagi beberapa orang dong gitu kan ya. Kan biasa lah ya kalau ditegaskan sesuatu berarti ada masalah nih gitu kan. Lagi pula seorang pribadi Tuhan, Bapa yang menjadi manusia itu ya memang sulit diterima. Bahkan sampai sekarang masih banyak orang yang sulit menerima hal tersebut. Jika mereka tentu tidak memiliki pendalaman firman Tuhan yang kokoh. Ya saudara, yang kemudian yang firman Tuhan itu menjadi iman di dalam dirinya. Kan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan kan. Nah, jika di dalam persekutuan kita, lalu ada satu orang nih yang menolak inkarnasi Bapa menjadi manusia, maka dia tidak menjadi bagian, sebenarnya tidak menjadi bagian di dalam tubuh Kristus, saudara. Jadi kalau dia di persekutuan saudara gitu ya, ada satu orang yang menolak inkarnasi bagaimana Bapa menjadi manusia gitu, ya dia tidak termasuk dalam bagian tubuh Kristus dong kalau seperti itu kan. Nah, dasar ini ya, dasar persekutuan Kristen ini terlihat kayak biasa, tetapi sebenarnya hal ini juga penting, saudara. Jika kita memahami inkarnasi, maka kita akan paham bahwa Tuhan yang tidak terbatas berusaha masuk ke dunia manusia menjadi manusia yang terbatas. Unlimited being limited gitu ya saudara. Jadi dia yang penuh dengan kuasa di kerajaan surga itu berusaha masuk ke dunianya manusia, saudara. Supaya apa? Supaya menjadi sama dengan manusia. Memang ya, kalau kita dengerin kayak ini teoritis banget sih gitu. Tetapi sebenarnya ada hal praktis yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam berinteraksi dengan sesama orang percaya, hal-hal seperti ini itu diperlukan banget. Inkarnasi Bapa menjadi manusia emang perlu banget. Perlu, saudara. Saya kasih contoh satu hal yang paling gampang ya. Orang tua kadang nggak ngerti ya maunya anak itu seperti apa. Dulu saya pikir masalah ini hanya masalah di orang-orang zaman dahulu aja gitu. Tetapi ternyata masalah ini masih berkembang sampai sekarang, saudara. Bagaimana banyak orang tua yang masih tidak memahami mengenal anaknya sendiri, saudara. Kenapa? Karena si orang tua tidak berusaha untuk masuk ke dunia si anaknya sendiri, saudara. Tidak berusaha masuk, tidak berusaha mengenal. Nah, orang tua model gini
seandainya orang tua model gini tuh memahami konsep inkarnasi, bagaimana Bapa yang meninggalkan segala sesuatunya demi menjadi manusia, maka harusnya dia bisa berusaha belajar memosisikan diri menjadi si anak gitu. Apa maunya si anak, memahami maunya si anak, mengerti apa maunya si anak dan lain sebagainya, saudara. Karena dunia anak dan orang tua itu jelas-jelas berbeda. Kalau orang tua yang penuh dengan segala pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya tidak mau berusaha merendahkan dirinya dan memosisikan dirinya sebagai anak, sampai kapanpun konflik akan terjadi, saudara, di dalam keluarga seperti itu. Ya, bukankah itu yang Yesus lakukan, saudara? Waktu dia masuk ke dunia manusia, dia itu menjadi manusia untuk apa? Berbaur dengan manusia, mengenal manusia, menyentuh manusia. Dia tinggalkan semua kekuasaannya sebagai Tuhan demi manusia. Apa yang dia perlu repot-repot mengambil rupa seorang hamba, saudara, turun ke bumi? Ya demi manusia, saudara. Dia mau masuk ke dunia manusia sehingga dia paham betul dunia manusia itu seperti apa. Dan ternyata waktu Yesus datang sering diceritakan bukan bagaimana dia jatuh belas kasihannya kepada manusia. Lalu kemudian dia berbuat mujizat di sana dan sini gitu, saudara. Nah, konflik sering terjadi di dalam kehidupan kita dan juga kehidupan orang Kristen lebih tepatnya. Karena kita sendiri itu hanya mau berdiri di dunianya kita. Kita nggak mau berusaha berdiri di dunia orang lain. Maunya menerima tapi tidak. Maunya diterima, maunya diterima tetapi tidak mau menerima. Diterima doang maunya, tapi tidak mau menerima, saudara. Nah, konsep inkarnasi sebenarnya itu akan membawa kita kepada pemahaman akan hal ini. Untuk itu kita perlu belajar doktrin yang benar, saudara. Mungkin terkesan teoritis ya, tetapi ini benar-benar hal praktis loh, saudara. Bagaimana Tuhan yang menjadi manusia meninggalkan segala ketuhanannya untuk masuk ke dunia manusia. Dan itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Masuk ke dunia orang lain untuk memahami, mengenal orang lain tersebut, saudara. Sehingga meminimalkan konflik tentunya. Karena kalau kita hanya berdiri di atas pengetahuan kita aja, wah saudara, kita akan menjadi pemicu konflik, saudara. Dan kita nggak akan pernah belajar menjadi pribadi yang lebih baik jika seperti itu. Kita harus belajar seperti Yesus. Dia berubah kok menjadi manusia. Dia mengambil rupa seorang manusia. Untuk mengenal siapa manusia itu. Demi manusia itu. Dan yang kedua, saudara, dari ayat ini kita juga bisa belajar hal yang lain. Di sini dikatakan Yohanes ngomong lagi hal yang lain, saudara. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, beroleh koinonia dengan kami. Jadi selain dasar yang selain kita harus memiliki dasar yang benar, landasan yang benar, di atas doktrin yang benar, bagaimana Bapa menjadi manusia. Di sisi lain kita juga bisa belajar, saudara, bahwa ternyata pengalaman Yohanes dan rasul-rasul bersama Yesus itu mau diberitakan kepada jemaat. Supaya apa? Jemaat itu tidak sekedar datang ibadah, tetapi memiliki persekutuan yang intim di dalam ibadah tersebut, saudara. Atau di dalam komunitas tersebut. Nah, bahasa Yunani kata persekutuan ini adalah koinonia, seperti judul khotbahnya, saudara. Secara hurufiah itu artinya adalah partisipasi. Nah, kalau diambil dari kata kerjanya koinoneo, itu artinya mengambil bagian. Mengambil bagian. Ini menarik, saudara, koinoneo ini. Jadi makna ini sebenarnya adalah ada orang yang mengucapkan bahwa ternyata makna koinonia ini sebenarnya adalah berbagi suatu hal bersama. Jadi sharing is caring gitu ya. Itu kayak slogannya orang-orang zaman sekarang gitu kan. Sharing is caring gitu kan. Atau bisa juga persekutuan yang erat dan yang intim, saudara. Bukan yang sekedar datang ibadah lalu kabur gitu kan. Bukan yang kayak gitu.
Contoh-contohnya adalah ada di Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47, saudara. Di situ diceritakan bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Dari sekian banyak, kita belajar satu hal saja, saudara. Bagaimana segala kepunyaan mereka itu tuh kepunyaan bersama. Oke. Lalu di ayat 45 juga dikatakan selalu ada dari mereka yang menjual ladang miliknya atau harta miliknya, kemudian membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Semua ya saudara. Dan selalu ada orang yang seperti itu. Itu orang yang punya uang tentunya ya saudara. Lalu di ayat 46 juga dikatakan bahwa mereka tuh suka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Itu artinya apa saudara? Dari setiap mereka tuh berusaha mengambil bagian di dalam pelayanan itu. Mereka tuh mau berusaha do something, berbuat sesuatu demi kepentingan bersama. Itu persekutuan hidup jemaat mula-mula saudara, yang luar biasa. Di ayat yang lain saudara, contoh yang lain, Filipi 4 ayat 15 untuk bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan ya saudara. Dikatakan gini, saudara-saudara orang Filipi, kalian sendiri tahu benar bahwa ketika saya meninggalkan Makedonia dahulu, pada waktu kabar baik itu saya sebarkan untuk pertama kalinya, kalianlah satu-satunya jemaat yang membantu saya. Ini Paulus yang ngomong ya. Kalian satu-satunya yang turut mengecap untung rugi bersama-sama saya. Jadi apa ini maksudnya saudara? Jemaat Filipi mau memberi bantuan material pada pelayanan Paulus. Mereka mau mengambil bagian di dalam pelayanan Paulus. Mereka mau do something. Jadi persekutuan itu tuh berpartisipasi, ikut mengambil bagian, saudara. Nggak diem aja, nggak duduk diem dengerin firman Tuhan. Kalau Natal, Paskah, atau acara ulang tahun gereja, atau acara yang lainnya ada makanan, ya udah makan gitu, terus cabut gitu. Enggak saudara, tetapi mereka tuh mau berusaha untuk berbuat sesuatu di dalam persekutuan sesuai dengan apa yang mereka miliki saudara. Entah kemampuan, ability, kecakapan, atau juga mungkin harta saudara. Contoh yang lain ada di 1 Petrus 4 ayat 13 dikatakan gini. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Artinya apa? Di sini ada orang-orang Kristen yang menderita karena kebenaran firman Tuhan. Berarti mereka mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Mereka mau pelayanan seperti itu. Mereka mau menderita dan mereka mau ikut mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Itu makna dari koinonia, saudara. Bagaimana kita berpartisipasi di dalam persekutuan itu. Doing something, saudara. Saya akan akhiri, saudara, dengan suatu ilustrasi. Saya pernah pelayanan gitu ya ke Salatiga, ke daerah gunungnya ya, saudara, Gunung Kopeng gitu kan. Lalu juga pernah pelayanan untuk TKW di Hong Kong. Kenapa saya cerita dua pelayanan saya ini? Karena kedua pelayanan ini ada kemiripan, saudara. Jadi waktu di Salatiga di Gunung Kopengnya tuh, saudara, yang istilahnya kayak tower handphone ya. Itu lebih tinggi lagi lah, daerah dingin banget. Saya suka dingin, tapi itu terlalu dingin menurut saya. Dingin banget. Nah, sehingga sampai mandi aja kayak udah males, tapi saya maksain mandi waktu itu. Nah, saudara, waktu saya pulang dari Salatiga itu, saudara, saya tuh diberiin satu kardus isi sayuran semua. Gitu. Mereka tuh bukan orang mampu, saudara, tapi mereka mau berusaha memberi sesuatu. Cuman karena saya masih terlalu muda dan terlalu bodoh saat itu, akhirnya saya menolaknya, saudara. Karena saya nggak mau ribet orangnya, itu bodohnya saya memang. Ya, saya nggak bawa sayuran itu, saya tolak. Kenapa? Karena saya nggak mau ngerepotin tadinya. Saya juga nggak mau ribet juga bawa banyak barang gitu, saudara. Tapi kemudian saya dikasih tahu orang desa, dia tuh pengen banget memberi sesuatu kepada hamba Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu ya jangan ditolak, diterima.
sekecil apapun pemberiannya itu sangat berarti bagi mereka kalau mereka tuh bisa memberikan sesuatu. Makanya di situ tuh saya nggak sempat untuk lapar. Makan mulu ya saudara, makan mulu. Mereka menyuguhkan banyak makanan saudara, sampai kita nggak sempat lapar saudara. Lagi waktu jeda sedikit dikasih susu, waktu jeda sedikit dikasih makanan, dan lain sebagainya saudara. Mereka nggak akan membiarkan kita kelaparan, karena mereka ingin mengambil bagian di dalam pelayanan kami saudara. Sama halnya waktu saya juga pelayanan ke Hong Kong itu untuk pelayanan BMI ya, mereka lebih senangnya disebutnya BMI ya, Buruh Migran Indonesia. Nah di situ ya singkatnya saya sudah pelayanan, berbagi banyak pengalaman, sharing firman Tuhan, lalu juga kasih buku gitu ya. Dan banyak hal. Setelah itu saya mau pulang, di malam sebelum saya pulang tuh banyak orang yang memberikan, jemaat di situ yang memberikan makanan, coklat, oleh-oleh dari sana saudara. Nah, saya ya sudah dong, kan saya terima. Cuman waktu saya terima, ternyata saudara, semuanya terkumpul sampai satu koper penuh. Bener-bener gede koper saya, dan isinya makanan semua. Jadi isinya tadi pakaian, itu saya keluarin pakaian semua saya. Jadi isi di dalam koper itu udah gak ada pakaian lagi. Makanan semua, oleh-oleh isinya saudara. Saya gak belanja oleh-oleh saat itu. Karena tujuan saya ke sana kan pelayanan ya saudara. Bukan jalan-jalan. Ya ada kesempatan jalan-jalan ya puji Tuhan sih. Cuman tujuan utamanya pelayanan. Jadi saya pun tidak menyiapkan koper cadangan juga. Nah akhirnya sampai saya harus kelebihan bagasi, sampai kelebihan bagasi dan harus membayar sejumlah uang. Dan saudara, saya ngeliat apa di sini? Saya ngeliat kerinduan mereka tuh untuk memberikan si hamba Tuhan ini itu begitu luar biasa. Mereka mau ikut mengambil bagian di dalam pelayanan saya. Mereka nggak mau diem. Mereka mau do something saudara. Mereka mau mengerjakan sesuatu. Dan inilah yang dinamakan dengan koinonia yang sesungguhnya saudara. Dan itulah makna persekutuan. Di mana setiap orang berusaha mengambil bagian di dalam pelayanan saudara. Jadi mikirnya tuh bukan lagi apa yang bisa saya lakukan untuk gereja saya. Bukan lagi apa yang bisa saya terima dari gereja saya. Apa ini yang bisa gue kerjain? Apa yang bisa gue lakukan? Seperti itu saudara. Jadi sepanjang pandemi ini, apa yang bisa kita lakukan untuk persekutuan kita, untuk komunitas kita, untuk gereja kita? Apa yang bisa kita lakukan saudara? Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Saya ini bisa berpartisipasi di dalam hal apa ya? Mari renungkan hal ini saudara. Sehingga kita menjadi komunitas yang kuat di dalam landasan yang benar saudara. Karena pelayanan itu sebenarnya bukan pekerjaan beberapa orang di dalam satu komunitas, tetapi harusnya setiap orang kalau dia mau bertumbuh, dia harus terjun di dalam dunia pelayanan. Apapun bentuknya, tetapi dia harus mau do something di dalam gereja atau komunitas. Jadi makna koinonia itu bukan sekedar kumpul bareng, tetapi makna koinonia itu jauh lebih dalam, teman-teman semua dan Bapak Ibu Saudara. Karena makna koinonia itu harus berdiri di atas landasan yang benar. Bagaimana Bapa berinkarnasi menjadi manusia, dan kita bisa menerapkan hal itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu berusaha masuk ke dunia orang lain, berdiri di tempat orang lain itu, belajar tentang kehidupan mereka sehingga kita paham saudara. Kita gak selalu berdiri di atas pengetahuan kita saja. Kita mau belajar seperti Yesus yang dari ke-unlimitidannya, ketidakterbatasannya, berusaha masuk ke dunia manusia yang terbatas, dan dia menjadi manusia yang terbatas saudara. Dan di sisi lain kita juga mau belajar di dalam koinonia, di dalam persekutuan, kita mau mengambil bagian mengerjakan sesuatu. Apa saja saudara. Bahkan dalam bentuk doa pun juga sangat mungkin. Sehingga kita bisa memahami pengajaran firman Tuhan yang benar. Itulah makna koinonia. Amin saudara.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman ini tidak hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tetapi kami juga mau menerapkan di dalam kehidupan kami masing-masing, dan persekutuan kami menjadi kuat ya Tuhan, di atas landasan yang benar, yaitu di landasan Kristus itu sendiri. Bagaimana Bapa menjadi manusia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau tolong pimpin kami di dalam kehidupan ini, sehingga kami terus bisa menjadi terang ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless you.